Oke, hari ini kita akan akan membahas sebuah buku keren karya salah satu founder blogger. Ini founder blogger Bogor. Nah, bukan begitu Pak Har? Nah, Bukan. teman-teman nanti boleh bertanya, boleh bertanya, boleh menanyakan banyak hal terkait dengan buku ini. Nah, sebelumnya ini ada banyak teman-teman blogger Bogor juga yang datang dan teman-teman dari kayaknya dari di luar blogger juga banyak ya teman-teman ya. Ini ada Pak Iwan, selamat datang Pak Iwan. Kemudian ada yang dari Korea, Mbak Tini, Mas Adi. Ini juga penulis buku, selamat datang. Kemudian ada teman-teman lain, blogger-blogger, ada Feni, ada Bunda Desi juga ya di sini, ada Mas Fajar juga. Selamat datang. Kita akan ngobrolin soal buku Hot Coklat karya terbaru dari Pak Hartanto Sanjaya. Nah, sebelumnya Pak Hartanto boleh cerita proses kreatif. Oh, ada siapa? Kang Alif. Kembali lagi Pak Hartanto boleh cerita terkait dengan proses kreatif pembuatan buku ini sebelum nanti teman-teman boleh juga bertanya. Kita kulik kenapa sih Pak Hartanto itu tertarik untuk membuat buku yang ada hubungannya dengan hepatitis dan lain-lain. Saya sudah baca sedikit Pak Hartanto bukunya. Bukunya ada sekitar 80 halaman. Bacanya juga baca ngebut gitu ya, nggak baca detail banget. Menarik. Oke. Jadi Pak Hartanto boleh cerita dulu terkait dengan proses kreatif pembuatan buku Hot Coklat ini. Silakan Pak Hartanto. Terima kasih Kang Elvano. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kalau dari sisi buku novel, ini novel saya yang pertama. Tapi kalau dari sisi buku, ada buku lain juga yang saya buat, tapi terlalu teknis gitu ya bukunya, jadi terbatas pada kalangan tertentu saja beredarnya, khususnya orang-orang spasial. Nah, untuk buku ini, kenapa saya sih memilih buku gitu ya? Buku itu bagi saya suatu legasi ya, suatu legasi yang harus saya punya. Kemudian saya ingin menaruh sesuatu dalam tulisan itu tentang apa yang pernah saya lihat, atau apa yang pernah saya alami, atau yang pernah saya lakukan. Gitu ya. Jadi selain berhayal, ini kan fiksi ya. Jadi selain berhayal, saya juga ingin memperkenalkan suatu daerah, satu kebudayaan, satu kebiasaan di daerah lain yang berbeda sekali dengan yang saya hidupi selama ini gitu ya, yang saya tinggal selama ini. Itu mungkin dasar saya pertama. Terus dasar berikutnya, saya ingin mencoba berkomunikasi dengan semua generasi, kecuali 18 tahun ke bawah. Nah, ini untuk 18 tahun ke atas nih. Wah, ada 18 tahunnya nih ya. Jadi buku ini target saya adalah untuk 18 tahun ke atas. Kenapa saya katakan 18 tahun ke atas? Karena memang mengupas kehidupan level mahasiswa ya. Level mahasiswa, kemudian kalau yang masih di bawah umur, di bawah umur mungkin agak aneh membacanya, tapi kalau yang mahasiswa pasti sudah tahu bahwa oh begini, oh begitu gitu ya. Nah kemudian karena di atas 18 tahun tentunya ada batasan atasnya juga. Nah kalau batasan atas ya sampai orang itu selesai hidupnya. Jadi masih bisa dinikmati oleh yang pensiunan, oleh yang 60-70 tahun gitu ya, kalau memang suka membaca. Nah itu target saya begitu lebar, target saya lebar sekali.
Tapi mudah-mudahan beberapa teaser yang saya saya berikan kesempatan memberikan respon, ternyata masih bisa masuk gitu ya, dari mulai yang mahasiswa sampai yang pensiunan itu masih bisa masuk dalam berkomunikasi dalam cerita saya ini. Sementara itu dulu, Kang Evano. Oke, Pak Har. Ini idenya itu kan ini tentang Fauzan kan. Saya baca sedikitnya Fauzan ada terkena hepatitis. Kenapa milihnya hepatitis? Apa ada hubungannya sama mungkin Pak Har atau saudara Pak Har pernah mengalami? Karena kalau saya lihat ini kan hepatitis C, karena kakak saya pas baca ini jadi relate sama saya juga ternyata, karena kakak saya almarhumah meninggal karena hepatitis C dan itu udah parah ya, sampai sirosis. Dan dia berapa ya, 1 tahun 4 bulan melawan itu, akhirnya meninggal di usia 24 tahun. Jadi agak relate gitu ya, menurut saya itu relate gitu. Nah, kenapa Pak Har ini tertarik? Kan kayaknya hepatitis ini nggak populer-populer untuk dijadikan, kayaknya nggak kece-kece amat gitu loh dijadiin apa ya, buat novel ya hepatitis ya. Kalau HIV itu kayaknya wow gitu, atau yang lagi baru-baru ini kan corona gitu. Kenapa Pak Har bisa ambilnya hepatitis? Oke. Kenapa hepatitis ya? Karena ini unik ya, satu penyakit yang tidak terlihat gejalanya, ya, gejalanya tidak ada, tapi begitu dia parah, orang itu bisa langsung kolaps, kemudian mohon maaf ya lewat gitu ya. Jadi sepanjang yang saya tahu, hepatitis ini bisa menyerang kita tanpa kita ketahui, kalau kita nggak cek darah ya, karena itu ada di darah. Dia menyerang kita sekitar 10-15 tahun bisa, kemudian pelan-pelan itu dia nyerangnya, kemudian dia akan menyerang ke liver kita gitu ya. Nah, ini sesuatu yang unik di mana liver kita kemudian menjadi sirosis dan kemudian arahnya adalah ke kanker hati. Jadi kalau yang sakit hati itu memang ini salah satu penyebabnya nih ya. Apa namanya? Tadi ya, karena saya di sewaktu berkesempatan studi di Amerika, saya melihat di sana ada sesuatu yang menarik. Artinya begini, ada seorang yang menderita hepatitis C yang kemudian sebetulnya divonis tidak mungkin sembuh. Yang memvonis itu siapa? Yang memvonis itu WHO sendiri ya. Dalam websitenya WHO dikatakan bahwa hepatitis C belum ada obatnya. Kalau nggak percaya silakan cek sekarang ya. Nah itu ternyata setelah berkonsultasi dengan dokter di Amerika tuh sudah ada obatnya dan belum lama gitu ya. Jadi ini setting waktunya sekitar berapa? 2014 2014-15 ya. Sekitar 16, sekitar 14 sampai 16, 2014 atau 2016. Nah, itu menurut dokter ahli di sana yang diwawancarai itu, obat hepatitis C ini baru dipublikkan di Amerika itu sekitar 4 tahun dan baru mempunyai kemampuan penyembuhan sekitar 94%. Ya, saya nggak tahu maksudnya 94% itu apanya ya, tapi dia katakan begitu. Nah, ini jadi saya pikir ini unik sekali dan banyak sekali yang menderita hepatitis itu di wilayah kita ini di Asia Tenggara ini banyak sekali yang mengalami hal itu. Dan saya pikir ini bisa menjadi satu harapan baru ya, di mana hepatitis C itu bisa kok disembuhkan gitu ya. Saat ini bisa disembuhkan. Walaupun mungkin mahal ya. Yang selama ini saya tahu kalau di Indonesia ada injeksi apa gitu ya, dan sekali injeksi cukup mahal ya, mungkin di atas 1 jutaan ya, satu ampul obat itu, dan itu harus dilakukan berkali-kali. Nah itu jadi ternyata ada obat lain yang pengobatannya cukup jreng gitu. Begitu Kang Irvano. Jadi keunikan dari penyakit ini.
Oke, karena unik tadi ya Pak. Oke, untuk pembuatan buku ini itu dari tahun berapa sih? Karena saya dengar ini udah cukup lama ya sebenarnya dan baru rilis 2021. Dan ada beberapa yang kayak apa sih yang lagi musimnya bus dibunyiin itu tolelet itu. Tapi ada DJ luar negeri yang menjadikan itu salah satu instrumen musiknya. Itu kan berarti udah agak lama sebenarnya setting waktu di novel ini gitu. Jadi berapa lama pengerjaannya sampai akhirnya bisa rilis 2021? Oke. Kalau masalah waktu saya nggak tahu ya awalnya kapan, karena saya itu hobi mencatat. Banyak hal yang saya catatkan dalam media sosial, dalam status Facebook gitu ya, saya ceritakan di sana, tetapi tentunya tidak cerita yang sebenarnya, tapi menjadi pencatat utama dari saya. Ya, jadi saya begitu membaca status itu kan Facebook selalu membuat remember setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu begitu saya membaca status itu saya langsung tahu saat itu kejadiannya seperti apa. Nah itu pertama ya. Gimana? Jadi apa namanya? Jelasin dulu kota-kotanya. Apa namanya? Maaf. Jadi itu salah satu yang jadi bahan tulisan saya. Ini setting waktunya tadi adalah 2000 berapa tadi? 14, 15, 16 ya setting waktunya. Jadi pada saat itu kebetulan ada yang ngetop tadi yang tadi Kang Vano singgung Om Telolet Om gitu ya. Om Telolet Om saat itu sangat mendunia. Walaupun sekejap ya, biasalah media sosial ya. Media sosial kan hanya belum sekali udah itu hilang gitu ya. Nah itu sampai kesebelasan Real Madrid, Liverpool, semua dalam dalam tweetnya tuh men-tweet Om Telolet Om. Walaupun mereka mungkin nggak tahu artinya, tapi itu terjadi. Kalau kita kan di sini tahu ya, oh itu dari masyarakat di Pantura gitu ya. Tapi mungkin, nah itu tadi. Jadi karena kita bermain di setting waktu itu, saya mencari ya. Jadi proses saya adalah saya mencari pada tahun itu yang ngetop apa sih? Pada tahun itu yang ngetop apa sih gitu kan? Kemudian dari sana saya rangkai untuk bisa menjadi satu benang merah gitu. Mungkin saja bukan itu sebagai bukan sebagai main dalam satu chapternya gitu ya, tapi hanya sebagai pemanis saja. Jadi kalau orang yang hidup sejak tahun 2014 di atas 18 tahun, nah itu pasti ingat. Pasti ingat momen-momen seperti itu. Kira-kira gitu. Oh ya, tadi maaf. Tadi saya mulai menulis buku ini, tadi pertanyaan ke sana kan. Saya mulai menulis buku ini adalah tahun 2017. Jadi sekembalinya saya ke Indonesia, kemudian kenapa nggak saya rangkai aja ya, yang status-status saya. Kalau orang buat buku dari status Facebook itu udah umum, ya sudah umum. Saya ingin membuat buku yang sifatnya cerita, tapi bahan-bahannya dari yang hal-hal kejadian-kejadian tadi gitu. Akhirnya saya mulai 2017, 2018, 2019, sampai 2020. Nah di 2020 itu yang lebih serius karena kita kan kebanyakan kerja di rumah nih ya, WFH, terkurung di rumah. Itu bahaya kalau nggak saya salurkan salah satu keinginan saya. Terus terang, tadinya saya ingin menghasilkan 3 buah buku dalam setahun kemarin ya. Sayangnya 2 buku yang lain tidak tidak tercapai, tapi alhamdulillah 1 buku tercapai. Nah, baru dirilis ke publik bulan Januari ini. Jadi sekitar tahun mulai agak seriusnya 2017, kemudian seriusnya tahun 2020. Wah, kita kedatangan pupuhu nih, pupuhu lama nih. Ada Kang MT nih, selamat datang Kang MT. Silakan Kang Elvano, monggo. Oke, 2017 berarti udah hampir 4 tahun aja tuh ya buku. Buatannya lumayan juga. Tapi emang WFH ini bikin kita juga harus berpikir untuk lebih produktif ya, karena kebanyakan di rumah.
Bukan begitu teman-teman. Bukan. Oke. Sampai Mas Iwan aja bikin, oh ya kita kan disponsori sama Cita Lasa, tapi saya nggak kebagian ini Mas Iwan. Lu nggak kesini, coba gitu dapat teh loh. Tadi siapa yang datang Kang MT? Selamat datang. Rekan Chandra tuh. Ada Kang Chandra juga ya, selamat datang. Pacar Yang baru bergabung. Nih, Cita Lasa nih. Cita Lasa Lemonade. Nah, oke, ngomongin soal buku, ini saya sambil ngasuh ini. Ngomongin soal buku, penokohan ya, ini kan penting juga ya, tokoh Fauzan, kemudian ada tokoh Tika yang di Yogyakarta gitu, dan tokoh-tokoh yang lain. Ini idenya dapat dari mana, nama tokohnya, kemudian kenapa namanya Tika, kenapa enggak misalnya yang di Jogja itu namanya Desi misalnya. Penokohan itu sambil jalan ya. Jadi saya ngambil nama itu asal aja sebetulnya. Ambil nama asal aja. Asal itu dalam arti nama yang jarang orang pakai gitu ya. Nama jarang orang pakai itu apa sih ya? Jadi biar agak unik kan. Oke, saya pakai nama Fauzan gitu ya sebagai tokoh utamanya. Dengan berjalannya waktu tahun 2019 dan 2020 tiba-tiba banyak teman di sekitar saya namanya Fauzan. Jadi ini aneh juga. Kenal di sana Fauzan, kenal di tempatnya Mas Iwan di sini di Cita Lasa ada juga yang namanya Fauzan. Kemudian di kantor ada apa namanya CPNS saat itu namanya Fauzan juga. Sampai saya heran, kamu tuh kenapa namanya Fauzan sih? Kenapa nyama-nyamain dengan tokoh saya yang sudah saya ciptakan sejak tahun 2017 gitu. Saya udah lama-lama nyari nama yang agak unik, yang agak jarang disebut di minimal di media sosial saya tuh jarang sekali disebut. Kemudian muncul gitu kan. Nah itu mungkin sambil jalan aja penokohan itu ya. Kemudian di sana ada tokoh namanya Tika atau Kartika, nama lengkapnya ya. Itu juga sambil jalan ya. Artinya dari perjalanan tuh saya mikir ini nama yang asik tuh siapa ya? Nama yang asik tuh siapa ya? Nah, kemudian ini ada kaitannya. Ini ada kaitannya apa namanya dengan saya memberikan nama ke anak saya sebetulnya. Nah, ini tolong di para pemburu apa namanya giveaway tolong dicatat ya. Mungkin jadi pertanyaan. Nah, si Kartika ini Kartika itu artinya adalah bintang, ya kan? Nah, saya memberikan nama anak saya itu adalah Bintang, nama Bintang dan nama rasi Bintang ya. Yang gampang bagi saya adalah kalau ada bintang itu berarti bisa kita lihat di mana saja. Siang kita bisa melihat ada satu bintang yang sangat terang, malam kita bisa melihat jutaan bintang. Nah itu yang walaupun kecil-kecil. Nah itu yang saya masukkan dalam ide ini juga. Jadi mungkin itu aja sambil jalan sesuai dengan yang pernah saya saya lakukan gitu kan. Tiba-tiba muncul, oh ya ini asiknya apa namanya? Ini asiknya apa namanya? Gitu aja. Kemudian untuk penamaan yang lain mungkin itu juga tidak ada nama yang sama dengan realnya, ya. Karena sekali lagi ini kan fiksi ya. Jadi saya memproyeksikan satu cerita, saya proyeksikan, kemudian saya berikan nama-nama yang kebetulan masuk di ini saya. Walaupun ada 1-2 dosen, ada dosen yang maaf Pak dosen ya, ada dosen yang namanya itu mirip banget dan mungkin ada yang sama gitu, tapi mudah-mudahan beliau tidak membaca. tapi kira-kira begitu, Kang Irfano. Oke, buat teman-teman boleh tanya di kolom chat. Ini ada dari Pak Bugi. Oh ya, Pak Bugi selamat datang Pak Bugi. Ini Pak Bugi bertanya, kenapa dikasih judul Hot Chocolate? Hubungannya dengan cerita penyintas hepatitis C bagaimana Pak Har? Ya, kenapa nggak kopi gitu kan? Sponsornya kan ya. Kalau kopi sudah miliknya Pak Iwan itu, saya nggak bisa ngambil kopi. Teh juga punya Pak Iwan. Aduh, repot juga nih. Ya. Kalau coklat belum ada. Karena saya suka dengan hot coklat. Kemudian
berikutnya adalah bisa dibaca di buku tersebut. Ya, saya nggak bisa menceritakan lebih lanjut. Jadi rahasia gitu loh. Ayo, apalagi? Oke. Masih ada dari Pak Bugi nih. Ya. Masih lanjutin. Background Mas Pak Har belum disampaikan nih. Cerita dulu dong backgroundnya. Dan terus kenapa jadi senang nulis fiksi? Kan Pak Har ini kan backgroundnya sebenarnya nulisnya yang serius-serius kayaknya. Jadi kenapa nulis fiksi nih yang kalau dibaca kan ada bahasa-bahasa popnya gitu loh yang ya kalau saya baca sih ada bahasa-bahasa pop di cerita itu gitu yang menurut saya itu bukan Pak Har banget. Kalau saya nulisnya pop begitu itu saya banget. Tapi Pak Har yakin nulis begini. Nah itu. Oke, Kang Bugi, terima kasih pertanyaannya menohok sekali ya. Saya background-nya adalah kalau didengar di sini agak aneh mungkin ya, namanya perekayasa. Nah, jadi saya suka merekayasa sesuatu. Perekayasa itu suatu nama jabatan di PNS ya. Jadi namanya perekayasa. Saya kerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT di Serpong. Memang benar yang saya selalu tulis adalah satu yang serius. Tapi itu kan serius untuk urusan kantor. Kalau untuk urusan medsos, saya nggak ada yang serius. Saya pasti ada terakhirnya ada orang senyum, ada apa gitu kan, ada twistnya di akhir status saya pasti ada twistnya gitu ya. Ngomong yang serius tiba-tiba belakangnya ada twistnya gitu. Jadi membuat orang gitu ada nya gitu ya. Jadi kalau kalau Kang Bugi tadi tanya, betul, saya tiap hari, hampir tiap hari ya, mungkin tiap minggu pasti ada nulis laporan untuk kantor, kemudian per 3 bulanan itu yang melelahkan juga penulisan laporannya, dan serius, nggak ada yang hahaha gambar orang ketawa, nggak ada ya. Tapi itu saya imbangi dengan bermain di media sosial, di mana status-status Facebook saya atau caption dari Instagram saya itu biasanya ada twistnya di akhir cerita itu ada twistnya, membuat orang ada yang senyum, ada yang kesel gitu ya, ada juga yang sudah baca serius tiba-tiba bawahnya cuman bercanda doang gitu kan, jadi kesel gitu kan. Nah, itu asik aja sih bagi saya, bukan bermaksud menipu ya. Cuman begitu Kang Bugi ya. Background boleh dong, background kita apa aja. Saya punya virtual background begini kan, tapi background saya sebetulnya depan saya apa itu lain lagi gitu. Bukan jadi bunglon ya, tapi kita menyesuaikan diri aja. Saya ingin bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Teman-teman yang serius ada, oke, saya buat paper yang serius juga ada, publish internasional ada, publish nasional banyak. Buat buku teknis iya. Nah, sekarang saya waktunya untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum. Begitu, Kang Fanu. Monggo Kang Fanu. Oke. Ya. Kedengeran ya? Oke. Ini masih ada, oh ya teman-teman, pertanyaan terbaik ini nanti akan dapat giveaway dari Pak Har, ini bukunya. Kemudian ini ada Kang MT nih ya. Apa tantangan yang paling sulit saat memulai menulis novel ini? Boleh Pak Har cerita. Tantangan yang paling sulit itu adalah menjaga benang merah. Ya, karena ide saya itu banyak, kemudian saya tuliskan di banyak media, artinya di Facebook iya, di IG iya, dan sebagainya. Itu harus saya mix ya. Oh ya, tadi jumlah halaman tadi, kalau dari bukunya sekitar 130-an halaman ya dari bukunya. Jadi saya katakan novelet itu kan sekitar segitu, tidak terlalu tebal. Jauh lah dibandingkan dengan Harry Potter itu jauh ya. Mungkin sepertiga atau seperempatnya dari Harry Potter. Saya yang paling sulit adalah menjaga benang merah. Nah, untuk itu
saya membuat satu apa namanya taruhlah nama chapter gitu ya, chapter 1 sampai chapter sekian itu nanti di sana saya kasih dulu ininya apa namanya item-item yang bisa saya ceritakan. Tapi ceritanya belum saya rangkai. Terus saya apa namanya saya tulis di tiap chapter itu misalkan 3 atau 4 poin utama di sana. Terus saya lihat lagi apakah ini pas, apakah chapter ini mesti dibolak-balik. Kemudian dari sana baru saya mulai menuliskan, baru saya mulai merangkai cerita-cerita tadi. Nah ini tadi, jadi yang paling sulit itu adalah menjaga benang merah tadi, gitu Kang Pano. Lain masih banyak. Ini ada yang bilang salut Pak bisa menjaga konsisten 2017 sampai 2020 nih baru terbit 2021 itu lumayan. Bagaimana Pak harus menjaga konsistensi? Ini kan mut-mutan ya Pak karena 2017 karena saya udah nulis 2017 bikin buku udah 2020 udah lupa kan udah yang enggak ngapain dilanjutin lagi udah hilang gitu ini masih bisa konsisten terus 2021 bisa terbit itu kan sesuatu yang luar biasa loh bisa menjaga konsistensi itu bagaimana tipsnya mungkin atau menjaga kesabarannya. Saya selalu mendengar kata ada orang yang selalu menyuruh saya dulu ya pada saat saya jadi kroco gitu ya. Dia selalu memerintahkan ke saya put on writing. Jadi catat semua itu harus dicatat. Semua itu harus dicatat. Akhirnya karena seringnya saya sebel dengan orang itu ya. Betul saya sebel ya. Saya sebel selalu disuruh nulis. Tuliskan apa yang kamu kerjakan. Tuliskan apa yang kamu kerjakan. Sebel juga gitu kan. Tapi kemudian masuk dalam dalam mindset saya gitu. Oh ini benar juga nih. Akhirnya saya tulis. Nah, tadi terkait dengan buku ini 2017 saya tulis di Google ya, di Google Drive ya. Saya tulis, saya kasih folder khusus gitu kan. Nah, itu saya tulis dan foldernya saya buat paling atas. Jadi saya pelihara folder itu paling atas. Dia kan foldernya kan terurut berdasarkan apa gitu ya, tapi saya urut berdasarkan nama, saya kasih underscore gitu kan, jadi underscore novel misalkan gitu ya, jadi kan selalu paling atas. Di dalamnya saya buat tadi rangkaian, ada satu file yang sisinya rangkaian tadi. Nah itu yang saya jaga. Jadi begitu saya buka Google Drive saya buka, saya langsung lihat, wah ini buku PR nih. Terus saja saya lakukan selalu seperti itu. Jadi mungkin nggak sebulan, nggak 2 bulan, nggak 3 bulan tidak disentuh bisa jadi ya. Mungkin sampai 3 bulan tidak disentuh bisa jadi. Tapi begitu lain lagi ada mood tadi kata Kang Ervano, begitu moodnya ada, wah ini nih masukin. Kadang-kadang ketika saya sedang teringat akan hepatitis C tadi atau teringat akan lokasi di mana saya dulu tinggal di Michigan ya, saya langsung kepikir, oh ya ini ada kisah menarik nih. Ada kisah di mana saya kumpul sama teman-teman ke restoran misalkan. Nah, ini bisa jadi salah satu cerita di sana. Begitu saya buka Google Drive, ini kan lagi mood nih. Google Drive saya buka file tadi, saya ketik aja, mungkin nggak karuan lah kalimatnya, nggak peduli. Pokoknya saya tulis. Mungkin jadi 1, 2, 3 paragraf, selesai. Nggak perlu banyak-banyak. Itu aja. Saya pikir dengan menulis gitu, nanti pada saat waktunya saya mengembangkan cerita yang ada di sana, itu masih jadi fresh lagi gitu. Karena alhamdulillah benar. Jadi tadi ya, yang saya tulis tahun 2017 atau 2018, begitu tahun 2020 saya bosan dengan WFH, saya buka lagi file tadi, ternyata bisa merefresh saya gitu. Jadi merefresh saya, oh ini kisahnya nih, oke saya perbaiki nih ceritanya gini, terus lain lagi saya perbaiki. Dan ya itulah, itu cara saya menjaga, bukan menjaga sih ya, saya dari dulu ingin menerbitkan buku itu aja, keinginan saya itu gitu. Jadi saya bukan menjaga, tapi saya memang melakukan sesuatu untuk satu tujuan gitu. Nah, alhamdulillah baru goalnya itu Januari ini. Kira-kira gitu Kang Pano.
Oke, Pak Har, ini masih pertanyaan dari ada Kang Bugi, ada Mbak Evi. Ya. Pak Hartanto adalah seorang pegawai yang pastinya punya target dalam mengerjakan sesuatu. Apakah waktu menyelesaikan novel ini ada target waktu juga kapan harus selesai? Oke, makasih Uni. Ini Uni ya yang nanya ya. Target itu pasti ada ya. Jadi pada saat saya tahun 2017 mulai nulis, saya targetnya tuh 2 tahun saya harus selesai. Berarti kan 2017, 2018 atau 2019 ya. Ternyata nggak jadi, ternyata nggak tercapai gitu ya. Tapi target itu saya jaga nih, saya jaga dalam benak saya. Sampai kemarin itulah, pokoknya momen utama itu 2020 ya. Begitu ada pandemi, langsung saya ngerasa, wah ini nih, saatnya saya menuntaskan target saya. Saya targetkan Desember terbit buku 3 buku, saya targetkan itu 3 buku. Yang 2 buku lagi kolaborasi dengan teman-teman dan itu tentang keilmuan ya. Yang 1 buku nih, 1 buku novel ini kan target pribadi kan, ini harus selesai nih. Maka itu saya kejar. Saya kejar terus apa kisah-kisah yang dulu saya kompilasi lagi, kemudian saya perbaiki, saya tambah-tambahin, saya kurang-kurangin. Daya hayal corona ini menguatkan daya hayal saya. Jadi begitu bosen dengan ya gimana nggak bosen ya, kita kan di rumah terus ya. Sekian puluh tahun, umur saya sekarang sekitar 52 ya. Nah itu sekian puluh tahun itu saya selalu hidup di luar kan, artinya keluar masuk ke rumah dan sebagainya gitu. Sekarang mesti tinggal di rumah kemarin ya pada saat awal-awal pandemi. Kan itu sangat menyiksa ya, menyiksa sekali. Saya baru tahu saat itu bahwa orang yang di rumah terus itu susah sebetulnya. Jadi saya nggak bisa meremehkan orang yang selalu di rumah ya. Nah kemudian target saya muncul lagi kan, oke ini berarti harus saya kompensasikan ke kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Karena itu adalah saya jaga di target saya, oke deh target 2 Desember 2020 harus muncul buku ini. Gitu Uni, kira-kira. Oke, begitu Bu Evi. Ini Kang MT masih ada? Kang MT? Kang MT? KMT lagi. Kang MT masih online? KMT mungkin lagi ngobrol dengan dokternya kali ya. Ya menghilang. Kang MT. Kita jawab, kita bacakan pertanyaan lagi dari Mas Fajar. Oh, ada Mas Fajar ya? Ini apa sih Oke, Mas Fajar. nilai pelajaran yang paling utama yang dapat diambil dari novel ini, Pak? Karena kalau kita lihat di setiap chapter itu kayaknya ada filosofi-filosofi yang Pak Har selipkan gitu, misalnya tentang kebahagiaan apalah gitu, terus tentang filosofi apa gitu. Itu saya lihat sih ada beberapa. Itu apa yang bisa diambil sih Pak dari novel ini? Oke. Saya berkeinginan ya untuk diri saya sendiri, setiap kejadian itu pasti memberikan pelajaran. Setiap kejadian, apapun itu gitu, besar ataupun kecil. Nah, dari kejadian-kejadian itu saya ingin kita tuh selalu membuat satu statement khusus yang akan kita ingat-ingat. Nah, karena itu yang pertanyaan Pak Fajar tadi, ini sebetulnya apa sih ininya gongnya gitulah ya. Jadi kalau untuk orang yang, nah ini saya nggak fokus nih Mas Fajar ya, saya nggak fokus nih, nggak fokusnya gini. Untuk orang yang suka patah semangat, janganlah patah semangat, gitu ya. Dalam hal ini adalah para penderita hepatitis C ya. Saya tahu beberapa teman menderita hepatitis C cerita ke saya, ini menjadi masukan juga bagi saya di buku ini. Mereka begitu kaget, begitu putus asanya setelah mendengar menderita hepatitis C. Nah, saya ingin teman-teman itu tidak takut dengan hepatitis C, menjaga pasti ya, kita menjaga supaya tidak menular ke yang lain.
Ini kan bisa ada penularannya. Kemudian kita harus mengusahakan kesembuhannya. Nah, kesembuhannya sekarang sudah ada. Walaupun mungkin di Indonesia masih sulit, tapi kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak? Kita punya asa di sana. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk orang yang berkecimpung di bidang keilmuan seperti saya, saya taruhlah geospasialis ya. Saya bermain dengan peta, bermain dengan citra satelit segala macam. Ternyata di sana saya mendapatkan filosofi yang banyak gitu. Saya menggunakan GPS. Oh, GPS itu ada filosofinya. Nggak sembarangan kita mau sekedar ngidupin matiin GPS. Ternyata di sana ada filosofinya. Filosofinya seperti apa? Ada di chapter berapa? Saya lupa. Kemudian apa namanya? Absensi. Nah, absensi menjadi salah satu yang diributkan di kantor saya. Terus terang ya, di sini ada Pak Direktur tadi, Pak Agustan mana ya. Jadi absensi itu menjadi salah satu yang diributkan di kantor saya. Repot banget sih kita absen gitu. Kenapa sih kita mesti absen di kantor? Toh kita pakai remote juga bisa gitu, kerja di mana-mana gitu ya. Nah, dia kasihlah tahun 2020 kita nggak boleh kumpul. Kita hanya bisa kumpul lewat Zoom. Terasa sekali bahwa lewat Zoom itu nggak nikmat, walaupun kumpul muka ada suara, ya kita bisa lihat muka tapi ada suara, itu nggak nikmat gitu. Jadi sebetulnya absensi itu salah satunya adalah untuk mengumpulkan kita. Saya lihat filosofinya di sana gitu. Karena kita tuh manusia gitu. Kita manusia yang harus berinteraksi. Jangan sampai kita interaksinya dengan mesin aja. Tahun 99 tahun 99 saya ke Tokyo. Di sana saya jalan ke sana kemari dengan teman di sana, semua pakai mesin, beli karcis pakai mesin dan sebagainya. Saya ngerasa ini kayaknya bukan tempat saya gitu. Saya tuh ingin manusia. Saya ingin beli karcis, Bang atau Mas, saya karcis kemana gitu ya, ke Fuji Hakone misalkan. Saya ingin karcis kemana? Saya ingin seperti itu gitu. Tapi di sana kita tinggal lihat peta, kemudian bayar. Udah gitu aja. Uangnya kelebihan dikasih kembalian. Uang kekurangan nggak dikeluarin karcisnya. Semacam itu kan. Jadi nggak apa ya? Saya ngerasa nggak nikmat seperti itu. Nah di sini absensi juga semacam itu. Saya beranggapan bahwa absensi itu selama tidak ada halangan seperti sekarang ini, ya kita senang-senang aja lah. Mau suruh absen jam berapa, oke-oke aja gitu ya. Walaupun saya sendiri kadang kesal juga, tapi saya kembali ingat ke filosofi yang kebetulan saya tuliskan juga di buku ini, bahwa itu sebetulnya menyenangkan. Kita bisa kumpul dengan orang, gitu loh. Jangan dilihat fingerprint-nya, gitu ya, jangan lihat fingerprint-nya, tapi lihat apa namanya, datang ke kantornya, kita bisa menyentuh komputer kita, bisa membersihkan meja kerja kita, menyentuh buku kita, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi tidak hanya ke kantor duduk kemudian ngetik atau buka Facebook segala macam, enggak, bukan hanya itu ya. Kita lebih interaksi dengan barang di sekitar kita, interaksi dengan manusia di sekitar kita, itu jauh lebih manfaatnya lebih tinggi daripada kita komplain mengenai absensi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi tadi saya kembali ke Mas Fajar ya, saya sebetulnya enggak fokus nih Mas. Terus terang enggak fokus ya. Kalau orang yang kesepian gitu kan, ya kita berteman lah. Nah di buku ini juga ada. Kalau kita kesepian, apalagi di luar negeri ya, seperti sekarang Mbak Tami sama Mas WKF ini, Mas Wong Kampung ini, kita nggak bisa hidup hanya sendiri aja di rumah aja. Kita harus sosialisasi kan, betul kan Mas ya? Kita harus sosialisasi ke kanan kiri, kita harus berkenalan dengan pihak lain, berkenalan dengan yang bersahabat dengan orang yang bukan seagama, yang bukan sesuku, yang bukan seideologi, yang bukan senegara. Kita harus, dan itu suatu hal yang memang harus. Jadi kalau misalkan kita terpecah-pecah hanya oleh hal-hal semacam itu, kerdil sekali gitu. Bukan berarti kita harus keluar negeri untuk seperti itu kan. Di dalam negeri pun kita keragamnya luar biasa gitu. Begitulah pidato dari calon ini kayak pilkada jadinya. Oke, gitu Kang Lano sementara. Oke. Mas Fajar mau nanya langsung boleh loh Mas. Oh ya, yang mau nanya langsung juga boleh Mbak Tami, Mas WKF ini udah jauh-jauh dari Korea loh. Boleh tanya Mbak Tami. Saya juga kangen
sama suaranya Mbak Tami loh. Mas BKM nggak kangen gitu ya? Saya mau nanya boleh? Ya, monggo. Eh, Kalau saya sih terpaksa ya, karena di luar sini untuk dapat bukunya juga nggak mungkin. Ya mungkin sih mungkin ya, tapi harus dikirim via DHL dan lain-lain. Kalau online juga nggak ada. Saya udah masuk ke Letika Prio ya penerbitnya kan. Di situ juga cuman sedikit yang bisa saya baca. Pertanyaannya bukan terkait dengan bukunya Pak Har ya. Cuma dari penerbitan buku yang berbentuk novel itu atau fiksi, saya jadi ingat dulu yang komunitas blogger itu yang mengadakan acara ini kan, itu ada rencana kolaborasi lagi nggak Pak Har? Mungkin diinisiasi dari Pak Har barangkali ya untuk nulis buku, entah itu kumpulan fiksi atau ya, fakta gitu ya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Kang BKF. Saya sedikit menginformasikan ya, untuk versi e-booknya itu mudah-mudahan dalam Februari siap, Mas. Jadi saya sejak hari pertama memberitahukan ke teman-teman ya, minggu lalu, tanggal 13 Januari, hari pertama saya posting di media sosial saya, teman di Amerika nanya, gimana cara belinya? Langsung ya saya ngomong, kalau overseas memang berat, artinya ongkos kirimnya berpuluh kali lipat dari biaya buku, dari harga buku ya. Tapi tolong bersabar sedikit, versi e-booknya nanti akan dibuat juga. Mudah-mudahan Februari jadi. Saya juga sudah kontak ke penerbitnya, versi e-booknya sedang disiapkan begitu. Terus tadi untuk blogger ini pas banget, pupuhu kita kan sekarang Kang Ervano nih. Nah, gimana Kang Ervano menyikapi pertanyaan Kang WKF nih? Gimana kapan blogger buat buku baru nih? Tahu malah kalau Irvano. Ya kemarin kita udah sempat ngobrol sama Kang Bugi. Kayaknya kita mau bikin buku baru lagi, tapi tunggu tanggal mainnya lah Kang WKF. Mantap. Oke, apalagi yang? Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh langsung, Mbak Tami mungkin? Atau teman-teman yang lain, Kang Alif? Oh ya, ini ada pertanyaan nih Kang Vano di chat, saya baru buka chatnya, maaf. Dari Pak Agustan. Ada pertanyaan Pak Agustan. Buku ini ada cap badaknya enggak? Kalau enggak ada, berarti ditunggu yang ada cap badaknya tentang Ujung Kulon. Nah, buku ini belum ada nih Pak. Pak Agustan ini direktur saya. Buku ini belum ada cap badaknya, kalau sementara minuman yang mendinginkan badan aja pakai cap badak Pak ya. Kalau yang Ujung Kulon, saya sudah diminta untuk bisa membuatkan satu novel tentang para pejuang di Ujung Kulon nih, Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon yang mengawal badak Jawa ya. Tahun lalu juga saya diminta, tapi saya ngomongnya tunggu deh, saya tuntaskan dulu yang satu ini selesai, nanti baru berikutnya. Mudah-mudahan nih buku yang ada cap badaknya, terutama badak Jawa ya yang hampir punah ya, mudah-mudahan bisa mulai terrealisasi. Targetnya kapan? Aduh, kapan ya? Tapi itu masuk dalam kalender saya tahun ini, dan saya perlu bantuan juga teman-teman dari FBI, bukan FBI-nya Amerika loh. FBI Indonesia itu adalah Forum Badak Indonesia. Ya, jadi ada para penggemar badak di Indonesia yang berkumpul, bukan berasal dari hutan semua, ya. Maksudnya bukan berasal dari karena sebagian besar dari kehutanan dan kedokteran hewan IPB, bukan dari sana. Jadi dari manapun bisa bergabung di Forum Badak Indonesia. Nah, saya mungkin nanti akan minta bantuan beberapa teman dari FBI untuk bercerita
Nanti dari cerita itu mudah-mudahan bisa saya saya serap gitu ya. Saya buatkan lagi cerita fiksi yang tentang misalkan tentang kiper. Kiper itu bukan main bola, tapi dia penjaga badak. Ya, penjaga badak itu istilahnya adalah kiper. Gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi nih, maaf Kang Elvano. Oh, nggak ada lagi ya. Ada itu dari Feni, Kang. Ini di sebelah mana ya? Di novel Hot Chocolate ini ada kisah pribadi Pahar. Kalau dilihat kan ini settingnya kan Amerika, dan Pahar kan pernah dapat beasiswa dan kuliah di sana. Itu kan kayaknya relate juga ya. Jadi ada nggak kisahnya berhubungan dengan Pahar? Oke. Pasti ya, karena saya tadi ingin meninggalkan satu legasi ya. Saya legasi itu peninggalan lah ya. Saya ingin meninggalkan sesuatu, itu pasti ada hubungannya. Pertama dari sisi lokasi. Ya. Semua lokasi yang ada di buku ini, itu bukan semua, maaf, 95% itu ada, real. Ya, 95% real. Artinya semua nama jalan, nama gedung, nama rumah sakit yang dikunjungi oleh si tokoh utamanya, si Fauzan ini, kemudian juga nama jalan-jalan tadi itu ada semua, dan bahkan saya bisa mengklaim Anda bisa mengikuti novel ini dengan Google Maps. Jadi bisa mengikutinya dengan Google Maps. Anda bisa men-tracing kemana saja jalan itu ada di sana. Dan itu benar-benar real, artinya saya tidak perlu melihat Google dulu, tapi di benak saya ada, karena itu adalah yang saya lalui setiap hari. Nah, itu pertama ya. Terus yang kedua, untuk jalan ceritanya sendiri otomatis ini kan inspired by ya. Inspired by itu artinya kita terinspirasi dari cerita yang lain gitu kan. Nah, itu saya ada satu cerita yang kemudian cerita real yang kemudian saya proyeksikan. Nah, dalam proyeksian itu kemudian saya baru kisahkan lagi di sana gitu dengan versi yang fiksi tadi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apa relasinya, ada tadi seperti itu. Tadi lokasi, terus masalah kedetilan tempat gitu kan. Saya tahu detil jalan ini ada apa, salju numpuk ada di mana, kemudian asrama itu seperti apa gitu kan. Terus tempat orang yang biasa ada stasiun radio mahasiswa itu seperti apa, saya tahu detil karena memang disitulah saya berhari-hari atau bahkan 1 semester 2 semester saya selalu melalui wilayah tersebut gitu ya. Nah, kemudian beasiswa betul artinya pada saat saya di sana itu saya sedang diberikan kemudahan dari studi, artinya dari sisi beasiswa. Nah, tadi lah mulainya tahun 2014 tadi. Kebetulan tanggal 23 hari ini, 23 Januari, itu sama persis dengan tanggal 23 Januari saat saya pertama kali menginjakkan kaki di Michigan. Nah, jadi kebetulan ya, nggak kebetulan mungkin ya, mungkin dipaksakan aja. Paksain aja ya, paksain 23 Januari kebetulan saya di sana pertama kali menginjakkan kaki di Michigan, di Michigan State itu. Jadi memang ada kaitannya, benar ada kaitannya. Kemudian ada peran dosen. Nah, juga peran dosennya juga benar. Ya, ada dosen yang ahli masalah climate change ya. Nah, ini ceritanya ngacak kemana-mana. Ada climate change juga. Jadi dokter atau profesor yang ahli climate change memang dia ahlinya gitu. Memang dia ahlinya climate change, dan saya beberapa kali ngobrol dengan saya gitu, diskusi dengan saya, dan dari sana saya tangkap. Tapi dalam ceritanya benar-benar tidak ada, ya. Dalam cerita si tokoh tadi ada, saya tahu kemampuan dia, saya pernah ngobrol sama dia beberapa kali, dan dia kenal saya juga, kita kontak-kontakan lewat email. Tapi pada cerita ini dia hanya masuk dalam khayalan saya gitu, dalam imaji saya. Wah, ini Bapak ini nih asik nih kalau dia ngomong tentang climate change, maka langsung saya masukkan di sana. Gitu. Oke ya. Ada lagi. Hampir Oke. Terus
Ini mau sampai jam berapa? Sampai jam 12. Eh, Sampai Gini aja, pertanyaannya habis. saya ngusul nih, saya usul kepada Pak Host nih. Kita break dulu aja sebelum dilanjutkan. Tapi breaknya ini nanti kita isi dengan pertanyaan, gitu ya, isi dengan pertanyaan. Gimana Pak Host? Oh, boleh. Gimana teman-teman? Iya boleh deh Pak, boleh. Sambil mengumpulkan banyak pertanyaan ya. Iya. Sambil saya ngasuh. Itu susunya udah habis tuh. Ini Bapak pengasuh, ini keren ini. Jadi sehari-hari sebagai guru, begitu libur, istrinya lagi kerja lain, mengasuh bayinya. Wah, mantap sekali Kang Irfan. Apa idaman? Oke, kita break dulu teman-teman. Kita break dulu. Teman-teman boleh bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Saya ini ya, lanjut lagi. Pak Kang Irfano, maaf, saya akan memberikan 4 buah buku ya, 4 buah buku. Tapi untuk yang di Indonesia ya, mohon maaf kalau yang di luar negeri, mohon maaf, saya tidak sanggup untuk membayar ongkos kirimnya. Jadi untuk yang di Indonesia, saya ingin. Tapi syaratnya pertama punya akun Instagram nih. Jadi tolong Instagramnya dibuka dulu. Ya, Instagramnya dibuka dulu. Kemudian di Instagram Hot Coklat ya, namanya akunnya adalah Hot Coklat The Novel. Sekali lagi Hot Coklat The Novel ya. Ini mana tadi ya? Tadi Mas Iwan sudah nuliskan tadi di mana ya? Nah, itu ada, ini saya tuliskan ya. Akun Hot Coklat yang bisa dilihat. Nah, itu adalah akun di chat ya, di chat box ya. Itu adalah akun chatboxnya ada akun Hot Coklat. Nah, di sana ada story-nya. Story yang saya buat tadi pagi. Ada beberapa akun yang harus di-follow dulu. Syaratnya itu. Silakan follow, ada 4 akun. Akunnya Hot Coklat, akunnya Blogger Bogor, akunnya Serambi, akunnya Cita Lasa. Jadi di sini saya di kegiatan saya ini disupport oleh dilaksanakan oleh Blogor, kemudian kita bersama Blogor ini disupport oleh Cita Lasa, Mas Iwan yang yang membawa Cita Lasa, kemudian disupport juga oleh Serambi, ada Ibu Desi, mana tadi namanya Ibu Desi Serambi. Namanya di situ. Jadi tolong di-follow dulu sesuai dengan yang ada di story-nya Hot Coklat. Jadi saya kasih pertanyaan nih. Saya kasih pertanyaan. Jawabnya di mana? Jawabnya di komennya. Di komennya postingan Hot Coklat yang akan saya kirim. Ya. Jadi saya akan posting sekarang ya. Saya akan posting di Hot Coklat ini. Nanti di sana di komennya tolong dijawab pertanyaannya. Ayo bagi yang berminat akan buku ini, ongkir gratis. Saya kasih tanda tangan. Saya kasih satu lagi pembatas buku. Nanti saya kirimkan. Cuma ngirimkannya mungkin Februari ya. Soalnya sekarang belum sampai di saya bukunya. Aneh ya. Bukunya udah publish tapi belum sampai di saya. Oke. Sudah ya, sudah di follow ya. Follow dulu, baru jawab pertanyaan. Saya follow Pak. Ada 4 akun di follow ya. Kalau diambil boleh Pak bukunya Pak. Kalau dapat. Boleh diambil, boleh tuh. Tapi ongkos kirimnya nggak saya kasih loh.
Ntar minta ongkos kirimnya Pak, kalau saya ambil sendiri gitu kan. Mas Fajar. Sehat-sehat Mas Fajar? Sehat, alhamdulillah Pak Artanto. Oke. Pertanyaannya nih ya, saya lagi tuliskan. Tadi ini sebetulnya harusnya masuk dalam apa namanya pertanyaannya Kang Pano, tapi kayaknya miss ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Mudah-mudahan karena saya tadi ngomong lokasinya adalah di Amerika, kemudian tahunnya sekian gitu kan. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa menjawab nih. Saya ketik dulu sebentar. Sebutkan. Ya, silakan dicermati ya. Saya akan posting sekarang di akun Hot Coklat ya. Akunnya Hot Coklat yang akan posting. Dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Coba. Satu aja. Sebutkan satu aja. Tuliskan di komen. Tuliskan di komennya. Satu aja cukup. Nulisnya di komennya ya, di komen itu apa namanya? Wah, ini sudah 3 yang masuk ya. Di komennya apa namanya? Instagram. Mohon maaf, pertanyaan pertama Instagram, nanti pertanyaan kedua saya kaitkan dengan Facebook ya. Jadi yang sekarang tidak punya Instagram ya oke lah. Nanti ada Facebooknya. Biar adil ya. Tapi kalau yang nggak punya media sosial ya manyon aja. Enggak. Nanti dari Kang Vano juga akan ada 2 pertanyaan. Jadi dari saya 2 pertanyaan, dari Kang Vano mewakili Bogor ada 2 pertanyaan juga. Ya, nanti hadiahnya adalah buku, masing-masing hadiahnya buku dan apa namanya tadi ada tanda tangan, ada kepada siapanya, nanti kemudian ada pembatas bukunya. Kita nanti kontaknya lewat DM di media sosial ya, maksudnya alamat dan sebagainya. Gimana? Nanti mungkin yang di blogger Bogor pakai Twitter atau Instagram juga bisa, Pak. Oh iya betul, jadi adil. Jadi adil, boleh. Boleh. Ini saya pertanyaan untuk giveaway yang pertama ya. Saya salah nulis juga tuh. Senutkan, kata saya, harusnya sebutkan, bukan senutkan. Oke. Ini saya cari yang paling tepat ya. Bukan berarti nggak tepat. Kayak misalkan kita di sini kan, saya tinggal di Jawa Barat, benar. Tapi begitu ada yang jawab, saya tinggal di Bogor. Nah itu yang Bogor yang lebih tepat gitu ya. Jadi misalkan apa tadi, saya tinggal di Indonesia, tapi ada yang jawab, saya tinggal di Jawa Barat. Yang lebih tepat adalah yang Jawa Barat tadi. Saya buat skalanya yang semakin bagus. Oke. Wah, gile, sudah ada yang tepat nih. Sudah ada yang lebih detail nih. Sudah ada yang lebih detail lagi. Oke. Saya hitung sampai 5, selesai ya. Ada yang nanya resep coklat.
Apa sih hubungannya dengan hot coklat? Nanti di bukunya ada. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Oke. Ini ya saya akan bacakan komen-komen yang ada dan saya akan mencari yang paling skalanya ya paling detail, skala paling detail ya. Skala paling detail di sini. Ini Kang MT ini di kosan nggak ada kosan Mas di sana Mas MT. Sorry, bukannya saya membuli Anda di depan umum Kang MT ya. Cuman cukup menggelitik saya untuk ketawa. Oke, dari awal. Bentar ya, saya lihat yang detailnya sudah ada ini. Kemudian kalau di Serpong itu apa namanya itu kantor saya, Kang Alif. Kang Alif ini. 21 komen. Oke. Ini yang paling detail dalam yang terkait dengan buku ini ya, yang paling detail itu ada satu, pas kebetulan satu lagi yang jawabnya dan saya merasa enak membuat peringkatnya jadi ya. Ini atas nama akun Eva Melia. Aduh, siapa tuh? Oke, oh ternyata Uni ya. Oke, saya kasih tanda dulu Uni ya. Ini tanda love di kanannya ya. Lansing itu satu lokasi yang paling apa namanya paling skalanya paling besar ya, artinya paling dekat dengan cerita ini ya. Michigan benar, Michigan itu adalah state atau provinsi ya, atau negara bagian lah di bawah bahasa sana negara bagian. Kemudian ada kota, artinya ada tempat yang lebih spesifik lagi di sini apa namanya akun Eva Amelia ini ada punya Bu Evi Amelia ini menjawab Lansing. Oke, Lansing yang paling dekat. Tapi kenapa Yogyakarta enggak? Ya, di sini ada Yogyakarta juga. Kenapa Yogyakarta enggak? Di sini karena Yogyakarta dia jauh lebih besar daripada Lansing. Ya, mana saya tahu Lansing itu sebesar apa gitu kan? Nanti ada orang yang ngomong gitu kan? Yang pasti Anda harus tahu bahwa itulah yang paling kecil. Saya nggak mau berargumen, kita tidak boleh beradu argumen di forum ini. Oke, sekarang ini yang giveaway pertama Mbak Evi ya, Uni Evi ya. Nanti apa namanya kita kontakkan lewat DM, alamat dan sebagainya. Insya Allah buku kalau sudah sampai nanti akan saya kirim ke Uni Evi. Kepada yang lain masih ada 3 pertanyaan lagi ini. Saya kasih Kang Ervano dulu nih, yang pertanyaan kedua. Monggo Kang. Mau lewat Twitter atau lewat mana? Pokoknya kita acak aja nih. Jadi semua adil. Ada yang nggak punya IG. Oh, saya nggak punya IG ya. Ada Twitter, pakai Twitter gitu. Sekarang zamannya medsos soalnya. Monggo Kang Evano. Oh, harus sekarang ya Pak? Ya dong. Kalau nanti kita sudah makan siang nih, ntar lagi. Kalau via Zoom sini nggak masalah? Ya terserah. Boleh. Pakai via Zoom nih boleh. Pakai via Zoom aja ya. Karena silakan. saya belum sempat buka Twitter ini. Pertanyaannya, ini silahkan disimak. Dan dapat 1 buku. Sorry, Kang Irvano. Jawabnya pakai apa dulu? Apakah pakai chat atau pakai chat? Bicara? Pakai chat. Pakai chat. Jawabnya di chat. Jadi siap-siap nulis di chat. Gitu. Ya. Jadi langsung kecepatan nulis nih. Sebutkan siapa saja pupuhu yang ada yang pernah menjadi pupuhu blogger Bogor sebelum saya. 1 aja mungkin cukup. Ya, karena bukan semua orang teman blogger kan ya. Oh iya benar ya. Satu aja cukup. Saya tadi udah nyebutkan ya. Saya tadi udah nyebutkan 2 orang. Nah mungkin masih ingat 1 aja. Ya cukup 1 saja. Kita kan terbuka kan, bukan hanya dari teman-teman blogger aja nih. Alif, Kang Fajar. Kang Fajar duluan. Kang Fajar lagi iseng nih hari ini. Wah, Kang Fajar nih banyak. Yang jawab saya sebelum saya sebenarnya.
Ini kayaknya udah langsung ada yang Kang Fajar. Ya, Kang Vano. Kayaknya Pak Har, Kang Fajar nih yang berhasil mendapatkan satu buku. Kang Fajar, oke, alhamdulillah, terima kasih, selamat ya. Terima kasih. Nah, boleh langsung Jadi- diambil di rumahnya. rumah sampean kan sebenarnya dekat sama saya, cuman kita nggak pernah ketemu ya. Nggak boleh keluar rumah nih soalnya. Oke, Oh, iya sekarang benar. sekarang Facebook ya. Sekarang Facebook nih. Siapkan Facebooknya. Uni nggak boleh ikut lagi loh. Uni nggak boleh ikut lagi. Nah, ini post Facebooknya, Facebook bukan Facebook saya atau Facebook yang lain. Kita pakai Facebooknya Hot Chocolate ya. Di Facebooknya Hot Chocolate itu namanya apa? Namanya cari aja Hot Chocolate the novel ya, atau @hotchocolate.the novel, sama dengan akunnya IG ya. Saya tulis pertanyaannya ya. Nanti tuliskan jawabannya di komentarnya. Saya tanya yang sudah saya katakan tadi, jadi biar umum, biar semua bisa tahu ya. Bentar. Siap ya, saya akan posting ya. Saya akan posting di apa namanya di akunnya Hot Chocolate. Tolong di like ya, tolong di like ya. Jadi sekalian nambahin like nih, like-nya apa page-nya Hot Chocolate. Ini saya posting ya. 1, 2, 3. Saya posting sudah belum? Sudah belum? Kadang-kadang Facebooknya agak-agak nge-lag sedikit nih. Soalnya pakai HP. Pakai HP mana? Oke, sudah muncul. Silakan dituliskan pada komennya. Silakan dituliskan pada komennya jawabannya. Jadi adil ya, ada yang tadi pakai Instagram, sekarang Facebook, ada juga nanti kalau Kang Vano ngasih apa namanya, tadi Kang Vano lewat Zoom, mungkin satu lagi nanti Kang Vano silakan medianya apa. Jadi buku pertama pada Uni Evi, yang kedua pada Mas Fajar. Uni Evi ini jauh juga nih dari luar provinsi. Dari Provinsi Banten ya. Dari Provinsi Banten ini. Oke, gimana? Saya cek Facebooknya. Saya cek Facebooknya, sudah ada 4 komentar. Oh banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6. Terus lagi. Oke, sambil menunggu jawaban ya. Ini yang agak kesulitan mengakses Facebook. Saya minta izin ke Kang Vano sebentar ya.
tadi terkait dengan penyakit hepatitis C tadi, ini sekali lagi saya berdasarkan browsing-browsing ya, kemudian juga dari dokter yang pernah wawancara, yang pernah diskusi. Memang di kita sekali lagi ini salah satu yang mohon maaf, salah satu yang mematikan ya, mohon maaf ya. Cuma memang tidak disadari. Kita tidak menyadari hal ini menjadi ancaman besar karena seolah-olah nggak kelihatan gitu ya. Kita lebih peduli pada hepatitis A atau B. Saya bukan dokter ya, jadi mohon dikoreksi kalau ada yang punya pengetahuan tentang kedokteran, tentang penyakit bukan penyakitan. Nah, di sana connection unstable. Oke. Jadi penyakit ini sekali lagi dia menyelinap tidak kita ketahui kecuali kalau kita melakukan tes anti HCV. Nama tesnya anti HCV. Di banyak laboratorium bisa tes ya, tes darah ya. Ada sana contrengannya anti HCV gitu. Nanti akan di sana terlihat aktivitas SGPT, SGOT yang melebihi dari standar. Standarnya berapa? Saya kalau nggak salah sempat saya tulis juga di buku ya, standarnya berapa gitu ya. Dan sekali lagi dia benar-benar tidak menimbulkan gejala sama sekali. Gejala itu akan timbul pada saat kita merasa serangannya sudah besar tuh kita cepat lelah. Kemudian begitu hati kita kena serosisnya ya, hati kita mengeras gitu kan. Serosis itu kan membuat hati mengeras ya. Liver kita mengeras, kemudian kita masuk ke kanker hati. Nah, biasanya orang sudah masuk ke kanker hati ini baru ada gejalanya gitu. Dan sudah terlambat. Biasanya sudah terlambat. Artinya ya sekali lagi masalah umur mah itu urusan yang punya kita ya, tapi kan dari sisi medis itulah yang saya baca. Begitu kena kanker hati, semua sudah terlambat dan tinggal menunggu aja gitu. Mohon maaf, tinggal menunggu aja. Nah, ini biasanya teman-teman ya, ada beberapa teman saya juga ya, bukan hanya yang di Amerika tapi yang di sini juga cerita putus asa karena sudah mengetahui terlambat tadi gitu. Nah, itu memang kalau memang ingin safe ya tolong dicek darah ya. Biasanya kalau kita sering donor darah itu otomatis dicek sama PMI. Ya, kalau kita sering donor darah ya, kita pasti dicek oleh PMI. Nanti PMI kalau ada gejala, PMI akan kasih tahu gejala, akan kirim surat ke kita. Tolong di cross check ke laboratorium lain mengenai HCV, mengenai virus ini. Begitu. Oke, saya sekarang buka ini lagi, buka Facebook lagi. Saya akan melihat bukanya pakai HP susah ya, saya mesti pakai ini nih, pakai saya pakai web sebentar. Saya lihat nah, di sini yang komentar ada 7 yang komentar ya. Ini kalau saya lihat yang paling tepat untuk rentang waktu ini kayaknya nggak ada yang tepat nih, gimana nih? Nggak ada yang tepat. Tadi udah sempat loh, saya ingat sekali saya sebutkan karena jadi bakal jadi bahan pertanyaan gitu ya. Ini ya yang bertampalan paling bagus lah gitu ya. Kita nggak mau tepat banget. Yang mau bertampalan paling bagus, bertampalan itu maksudnya overlay, kalau bahasa saya overlay. Yang paling bagus itu ada di sini. Oke. Yang paling bagus tuh akhirnya adalah dari Kang Alif ya. Kang Alif nulis 2014 sampai 2015. Sebetulnya cerita ini settingnya 2014 sampai 2016. Jadi memang
memang itu kayaknya yang paling ini. Soalnya yang kalau 2013 itu belum. Jadi saya anulir yang nulis 2013 ya. 2013 itu saya anulir, di atas 2016 saya anulir juga. Jadi kalau yang tengah-tengah ya oke, ini ada Kang Alif. Oke, selamat Kang Alif ya, Alif Bayhaqi. Apa namanya? Saya tulis di sini ya, biar saya nggak lupa. Oke, baik. Dari saya itu. Sekarang saya oper lagi ke Kang Vano nih untuk pertanyaan Oke, terakhir. buat yang buku satu lagi, Oh, saya buku satu sudah lagi. nulis pertanyaannya di Twitter. Silahkan dijawab. Itu gampang banget. Twitternya apa? Sebutkan. Twitter Blogger Bogor. Nah, Twitternya adalah Blogger Bogor. Ya, Nama jadi Twitternya silahkan Blogger dijawab. Bogor. Itu gampang banget. Twitter Blogger Bogor, silahkan. Silahkan dicari Twitter Blogger Bogor. Dan jawabannya itu gampang sekali. Cara jawabnya gimana, Kang? Dengan mengisi thread atau Cara cara jawabnya gampang, tinggal replay aja tweet yang di tinggal replay ya? saya Oke. ya replay. Silakan yang punya Twitter. Ya. Yang punya Twitter silakan. Oh iya, Udah ada 4 nih. saya kasih tahu lagi tadi. Oh, tadi Mas Wisnu udah nggak ada ya. Tadi ada akun teman saya ya, sobat saya. Beliau tinggal di Yogyakarta. Aduh, Mas Wisnunya nggak ada. Tapi mungkin nanti akan saya akan mengadakan semacam ini juga dengan lokasi di Jogja, di tempatnya Mas Wisnu, yang namanya Wisnu Birowo ya. Mas Wisnu Birowo ini pakarnya kopi di Jogja ya. Nah, beliau ada kafe juga, namanya dia pengelola, ada berapa? Ada 4 atau 5 kafe gitu ya, pengelolanya sana, namanya Sally Coffee. Nah, mungkin nanti waktu berikutnya mungkin saya akan mengadakan juga seperti ini, memperkenalkan buku saya ke komunitasnya Mas Wisnu ya. Oh, di Seoul mau minta juga nih. Wah, boleh Mbak. Saya tak cari tiket dulu ya supaya ke sana. Saya nggak mau virtual loh. Kalau di Seoul saya nggak mau virtual, terus terang. kalau di Seoul saya nggak mau virtual, mesti langsung ya. Tadi yang di Jogja tadi, mudah-mudahan bulan depan kalau e-booknya sudah jadi, saya akan memperkenalkan buku ini juga di kafenya Mas Wisnu di sana. Monggo Kang Vano, jawabannya. Oke, di Twitter udah ada beberapa yang jawab. Dan pemenangnya adalah, langsung aja ya. Ya, boleh. Pemenangnya ini ini banyak banget, ada Mbak Tami, tapi karena di Korea jadi nanti aja ya Mbak ya, kalau udah di Indonesia. Pemenangnya adalah Rudy DiCaprio. Rudy DiCaprio, siapa Rudy DiCaprio? Rudy ini gabung ada di Zoom nggak? Rudy ini blogger Bogor juga. Oh gitu. Di Zoom ini ada namanya Rudy juga Apriyadi. Ya. Oh iya, hadir. Ya betul, Rudy Apriyadi. Selamat. Oke, berarti kita sudah terdistribusi ya, ada 4 buah buku dari saya, nanti akan saya kirimkan. Kita tolong Kang Vano nama-namanya nama yang tadi dari blogger di ini ya, di apa namanya, dicatat ya. Di bulan depan, kalau bisa akhir bulan ini kita akan kirimkan juga. Oke.
Oke, Kang Vanu silakan dilanjutkan. Kalau memang masih ada yang mesti ditanyakan. Kalau misalkan teman-teman dari ini yang mau nanya langsung juga monggo, silakan. Ya, boleh teman-teman. Ini ada yang nanya, bukunya Hot Chocolate, apakah ada resepnya juga, Pak Har? Iya, tadi ada yang nanya gitu ya. Saya selintas baca tadi dari siapa ya? Dari Marina. Oh, Marina. Marina itu teman di kantor saya. Nah, kalau nggak salah beliau ya, mudah-mudahan beliau benar. Ya nggak ada ya. Ini hanya ungkapan aja. Jadi namanya fiksi ya kita buat ungkapan saja. Tapi kalau mau buat coklat panas di pantry ada kok, Mbak Marina, di pantry ada coklat. Nah, ini Kang Wisnu masuk lagi, Mas Wisnu nih, Mas Wisnu Birowo masuk lagi. Saya tadi gini Mas Wisnu, tolong monitor. Tadi saya sudah ngomong ke teman-teman di sini, saya insya Allah akan mengadakan acara yang semacam ini juga di tempatnya Mas Wisnu nih ya, di Sally Cafe di Jogja. Nanti Mas Wisnu hostnya. Apa namanya? Mudah-mudahan Februari ya. Kalau sudah e-booknya sudah siap ya, e-book sudah siap. Sekalian kita bukan promosi, kita memperkenalkan e-book. E-booknya sudah ada gitu ya. Jadi Mas Wisnu jadi hostnya deh. Saya minta izin dari sekarang nih. Mas Wisnu Birowo ini teman karib saya sejak SD. Sejak SD kami terpisahkan selama 41 tahun. Baru ketemu lagi Desember kemarin. Pas saya ada tugas ke Jogja, saya ketemu beliau, mampir ngobrol berdua, berkencan berdua dari pagi sampai jam berapa itu Mas ya? Jam 9-an ya kali ya? 9. Jam Jogja lagi hujan ya Mas ya? Lagi hujan deras. Iya. Sambil minum wedang owoh ya di kafenya. Kafe keren-keren, minumnya apa? Wedang owoh coba. Tapi saya jadi ini apa namanya? Jadi senang nih minum wedang owoh tiap hari nih jadinya. Oh iya. Anti corona itu. Anti COVID. Iya. Anti corona. Mas Wisnu ya, hadir hari ini. Sorry ya, aku sambil nyopir jawabnya. Maaf. Oh iya. Oke, hati-hati. Oke, hati-hati ya. Oke, thank you. Ya. Sukses ya. Yo, thank you. Ya. Nah, Mas Wisnu. Yang lain, Kang Vanu, monggo. Ini dari Kang Alif. Oh ya, gimana? Ini nanya, ini tentang cerita romantis nggak sih? Kalau iya, bagaimana Pak Har membangkitkan cerita romantisnya? Saya sebetulnya memaksakan tidak menyentuh romantisme, tapi ada bagian romantisme harus, karena itu bumbu. Ya, sebagai penulis saya sadar yang baca saya ini emosinya lagi macam-macam kan. Nah, jadi pasti ada bumbu romantis itu pasti ada, gitu kan. Nah, itu tinggal sering-sering kita lihat anak-anak sekarang lah. Anak-anak sekarang itu seperti apa sih gitu kan. Kebetulan saya juga membimbing sekian mahasiswa. Ini ada mahasiswa bimbingan saya juga lagi lihat nih ya. Kemudian gaya mereka seperti apa gitu kan. Gaya bercandanya, gaya segala macam seperti apa. Saya nggak perlu melihat secara langsung, nggak perlu nonton drama Korea untuk mendapatkan satu ide romantis enggak ya. Tapi saya bisa melihat oh kira-kira seperti ini nih. Dan itu mohon maaf bocoran nih itu sedikit ya. Mohon maaf sedikit. Jadi yang lebih banyak adalah cerita-cerita lain yang asik. Tapi romantisme juga asik juga sih. Saya tidak mengesampingkan hal itu. Tetap ada. Gitu Kang. Wedang gitu, owoh, Mbak Tami mau wedang owoh ya? Pak Har. Masih dari Kang Alif juga. Gimana sih Pak Har dapetin bukunya di mana nih? Plus tanda tangan. Oke. Terus karena Kang Alif ini mau ngasih kemasannya yang namanya juga sama sang tokoh Fauzan. Waduh. Oh ya. Sebetulnya di mana
di media sosial itu sudah ada ya alamatnya untuk mendapatkan buku yang dari penerbit ya. Kalau yang buku dari saya belum berani launching bisa dari saya. Nanti mudah-mudahan Februari ya, kalau Februari e-booknya sudah ada, saya akan coba kasih paket gitu ya. Paket kalau buku dari saya dapat segini-segini. Jadi nanti yang ngirim saya gitu. Ya tentunya ongkos buku plus ongkos kirim dong ya. Saya bukan Gojek gitu. Nah, kalau misalkan mau lihat penerbitnya dan harga buku dan ketebalan bukunya bisa kemari ya. Saya tulis di situ. Saya tulis di di chat box. Wah, dari Kang Unggul novel wedding nunggu elang. Ya insya Allah umur saya diberikan panjang. Nanti ada weddingnya anak-anak bisa jadikan buku wedding 1, buku wedding 2 nih. Terima kasih usulnya Kang Unggul. Kang Unggul juga lagi di Korea nih. Udah ketemuan belum sama Mbak Tami? Udah ya? Udah. Okay. Sudah. Iya nih. Ayo siapa lagi yang mau nanya? Udah ketemuan, udah minum kopi. Waduh. Mau blogger cabang Korea. Ada 3 orang. Kopi. Harus minta izin dulu ke Pupuhu Elvano, dibolehkan nggak? Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Mau nanya ke Vano boleh? Boleh dong. Pelantikannya kapan? Wah, pelantikannya ada makan-makan gitu ya? Oh udah Mas, sudah selesai pelantikannya Mas. Udah makan-makan, udah beres. Per Januari ini ya? Saya mau serius baru tahu. Per Januari ya kemarin ya? Saya lupa kemarin ya. Per Januari mungkin ya? Per Desember kalau nggak salah. Nggak tahu tiba-tiba itu orang dengan sangat semangat menawarkan saya, ya sudahlah. Iya, kan ditarget dari tahun 2000 sebenarnya kan. Sudah pingit khusus. Sudah di tag dari dulu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya lagi Pak Har. Oke, silakan. Kalau waktunya mendekati zuhur mungkin kita sudahi saja nanti ya. Nanti mendekati zuhur kita sudahi saja. Silakan, monggo. Mungkin kayak closing statement gitu. Kenapa, alasan apa sih kita harus punya buku ini Pak Har? Ada 1001 alasan bagi satu orang untuk meninggalkan satu buku ya. Kalau bagi saya tadi legacy. Legasi buku itu akan dibaca bertahun-tahun ya. Apakah buku itu bagus atau tidak, itu pasti akan dibaca, tetap saja akan dibaca bertahun-tahun. Yang membuat saya semangat itu adalah buku, tentu satu buku yang saya menginspirasi luar biasa di saya itu adalah buku Keliling Dunia dalam 80 hari. Ya, Keliling Dunia dalam 80 hari itu saya baca novelnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Itu sangat menginspirasi saya dalam menulis terus terang itu. Dan saya pikir ini memang satu khayalan yang itu kan khayalan ya, khayalan full itu. Khayalan yang memang bisa ditularkan ke orang-orang dari sisi positifnya gitu. Nah, itu yang saya inginkan seperti itu. Jadi dari buku 80 hari Keliling Dunia dalam 80 hari. Ini yang percaya pada bumi bulat ya. Kalau bumi datar saya enggak. Kalau yang percaya bumi datar, ngelilingnya susah, ngelilingnya pinggirnya doang gitu ya. Gitu, Kang Vano. Legacy itu adalah kata kuncinya. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silahkan yang mau bertanya. Saya Pak, saya Mas. Oke boleh, Bu Evi silakan. Tadi kan ada 4 ya giveaway-nya novel Hot Chocolate. Iya.
Itu semua ada tanda tangan Pak Hartantonya kan? Ada. Oh, sip. Oke, memastikan saja. Terima kasih. Oke, siap. Ini hot coklatnya Cita Lasa ini. Wah, iya benar. Ada hot coklat di dalam. Enggak, Pak. Kang Iwan. Benar-benar. Kitanya Cita Lasa. Oh, ini Mas Iwan di luar ini ya, di apa namanya di bawah teras ini ya? Ya. Tadi satu ruangan suaranya apa namanya feedback, jadi apa namanya terpaksa menyingkir. Oh. Saya secara fisik saya di Cita Lasa sekarang, lagi berkunjung. Ada Mas Neo apa kabar Mas Neo? Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang buku ini? Ini buku spasial loh, jangan main-main loh ini. Anda Ya, makanya penasaran nanti. Jadi kalau Anda baca ini sambil buka Google Maps, ya, wah itu pasti cocok. Begitu si pemerannya datang di bandara mana? Cari ada bandaranya. Ke lokasinya kemana? Ke kampusnya di mana? Gedung apa? Cari langsung ada di sana. Ya, jalannya apa yang dilalui ada. Ya, jadi kalau orang spasial, saya yakin nggak akan bosen nih kalau membaca ini dari awal sampai akhir loh. Sampai akhir juga masih bisa di tracing titik akhirnya tuh di mana dengan menggunakan Google Maps. Nah ini Kang Neo sehat-sehat ya, Mas Neo ya. Sehat-sehat Pak, semoga Pak Har juga ya. Ya insya Allah. Salam untuk Pak Darminto ya, sama keluarga Ibu sama Nea ya. Ya Pak. Oke. Ini Mas Neo ini saudara saya di Surabaya. Saudara saya sejak awalnya dulu saya ketemu di Belanda. Beliau masih SD, sekarang beliau sudah ngajar di ITS. Jauh banget umurnya. Tadi ada pertanyaan selintas saya baca ya, maaf nih. Dari Roswita Puji Lestari, ya Mbak Roswita. Ini mau beli buku yang ada tanda tangannya kemana? Nah, Mbak kalau yang beli buku yang ada tanda tangannya, mohon bersabar. Nanti kalau sudah siap bukunya, artinya buku saya sudah di saya baru saya beritahu ya. Jadi nanti akan ada pengumuman lagi di media sosialnya Hot Coklat, di Instagram atau di Facebook juga boleh. Nanti akan saya beritahu. Kalau yang sekarang beli, ya mungkin nanti kalau ketemu minta tanda tangan, monggo. Kalau mau, kalau kayak presiden aja tanda tangan gitu ya. Kang Ervano ada lagi, monggo kalau yang mau ditanyakan. Kalau enggak, mungkin sudah mendekati zuhur. Kang Chandra, apa Kang Chandra nih? Kang Chandra mau ngomong apa nih? Kang Chandra, apa kabar? Ini saya bawakan apa ya? Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini adalah roti gambang. Apa itu, Pak? Roti gambang yang gluten free. Nah, kalau gluten free roti gambang, tahu nggak roti gambang? Roti gambang itu, tahu kan roti gambang ya? Enggak tahu. Apa, Pak? Nggak tahu. Roti gambang itu apa ya? Bentuknya coklat, cinnamon. Roti gambang ini dari apa, Bu Desi? Bahannya? Bukan, roti ini secara keseluruhan bahannya apa? Gula aren, ya, dibuat dari tepung beras dan gula aren. Oh, tepung beras. Tepung beras. Pakai sagu aren. Nah, pakai sagu aren. Sini sama talas Belitung. Nah, ini salah satu produk yang Serambi punya. Kalau misalkan pesan, udah boleh. Kangen.
full pesan kalau se-Jawa boleh bisa dikirimkan. Kalau yang di Korea Serang nggak berarti bisa ya, Pak? Serang bisa. Siap. Kontak langsung Ibu Desi. Oke. Kalau ke Korea nggak bisa ya, kecuali sama yang nganter. Kalau yang nganter di ke sana juga boleh kalau Korea ya. Dan ini gluten free ya Pak ya? Gluten free ya. Sekarang kan Ya, lagi tren ya. Tren gluten free memang karena kekurangan badan kita sendiri, akhirnya kita tidak memerlukan gluten ya. Mungkin kekurangan atau kelebihan nih, saya kurang tahu. Ya, sangat ngetop sekarang lagi banyak orang yang perlu yang gluten free ya. Nah ini kenapa? Oh iya ya, Mas Vano katanya, Kang Vano katanya lagi suka gluten free ya? Iya, saya memang lagi diet gluten. Oke, nah ini bisa pesan nih. Uni Evi nanti kontak Bu Desi ya, langsung ya. Ya siap, udah kangen rotinya Mbak Desi. Oh Pak Har, kalau produk Serambi itu udah kan tempatnya udah nggak ada disentuh lagi kan? Berarti pesannya udah via? Pesannya sementara ini via WhatsApp aja. Kita lagi mau buka yang online juga ya. Kita lagi beres-beres yang online juga, jadi bisa lebih menyebar lagi gitu ya. Iya betul. Sistemnya custom, jadi kalau misalkan kata Bu Desi tadi custom itu maksudnya sesuai keinginan. Iya. Oh ini gluten free, saya mau yang rasa tawar, boleh. Siapa sih yang mau makan rasa tawar? Saya mau yang pakai gulanya berlebih. Misalkan kalau orang Jogja biasanya kan yang lebih yang manis ya. Nah, saya ingin pakai model kayak Jogja gitu, boleh, bisa ya. Nah, kalau yang ada diabetesnya nggak pakai gula nggak apa-apa. Oh iya, tadi ada yang nanya hepatitis C ya. Terus yang diabetes gimana? Nah, diabetes itu mungkin dalam buku berikutnya. Emangnya saya dokter, setiap penyakit ditulis. Di Amerika 60-70% orang menderita diabetes. Jadi kita masih beruntung, kita nggak sampai segitu, ya. Nah, hepatitis C di Amerika tinggi tapi nggak setinggi di kita. Kita lebih tinggi untuk hepatitisnya. Enggak, itu pengetahuan ini sih, pengetahuan aja. Kalau pengobatan tadi ya insya Allah sudah ada obatnya. Apakah kita punya kesempatan untuk berobat? Nah itu yang mudah-mudahan ya. Karena tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan pengobatan seperti itu ya. Tapi nggak boleh putus asa. Yang penting kan sudah ada kan. Oh ini ada nih, gitu kan. Mungkin dalam beberapa waktu dia akan ke Indonesia. Maksudnya obat itu akan tersedia di Indonesia. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Jadi kalau yang saya ceritakan di buku si pemeran utamanya dia minum 2 macam pil. 2 macam pil yang dia minum ini bocoran lagi nih. Jadi mulut saya. Jadi 2 macam pil tadi diminum pagi dan sore selama 3 bulan. Full, nggak boleh ada jeda satupun. Saya bahkan dimarahin sama tukang obatnya, si farmasisnya yang ngomong, jangan sampai lompat satu. Begitu ada lompat satu berarti gagal. Ya, oke dah gitu kan. Saya juga di sana mendapatkan pengobatan seperti itu. Ya tadi ya saya wawancara dengan dokter, kata dia ini sudah dicobakan di publik di Amerika dengan hasil, kalau metode ini hasilnya 80%, metode ini 94%. Gitu. Ya saya milih yang 94% tadi sebagai contoh, sebagai bahan cerita supaya asik dong, jangan saya milih yang masih 50% saya kasih contoh di sini kan nggak enak gitu ya. Artinya tetap kita ikhtiar itu tetap kita usahakan, kemudian juga selain ikhtiar juga doa lah ya, mudah-mudahan kita diberikan apa yang kita inginkan. Karena ya seperti Kang Ervano tadi ngomong ya, related to kakaknya beliau gitu kan, itu kan dalam tanda kutip itu nasib ya, dalam tanda kutip nasib. Orang kita nggak tahu dari lahir kita sudah ditentukan tanggal sekian kamu mati, itu sudah ditentukan kan, kepercayaan kita kan begitu ya. Nah, jadi ikhtiar itu yang utama.
Sebetulnya ini menjawab pertanyaan Kang Fajar tadi. Jadi kalau tadi saya pleset-plesetin ya, tidak fokus. Nah, fokusnya adalah ikhtiar, Kang. Fokus kita adalah ikhtiar. Dengan ikhtiar itu kita bisa. Karena dalam buku ini ada beberapa problem, ada beberapa masalah, tidak hanya hepatitis C saja, tapi hal yang lain. Apa? Baca dulu bukunya. Biar penasaran gitu kan, walaupun hanya 130 halaman, tapi kalau buat penasaran orang kan pasti dicari gitu ya. Kang Vano, halo. Kita sudah Ya, Pak Har. Ya, dari saya mungkin sudah. Silakan Kang Vano. Oke teman-teman, terima kasih sudah menghadiri peluncuran buku Hot Chocolate dari Pak Hartanto Sanjaya, salah satu senior di Blogger Bogor. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Nanti buat yang dapat giveaway akan dihubungi dari Blogger Bogor 2 orang, dari Pak Harnya 2 orang. Saya Ervano mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu lagi di peluncuran buku. Next bukunya Pak Har, mungkin bukunya Batamim, Kang MT, Mas Kang Chandra, di absen Mas Fajar, Penny dan lainnya. Oke, Pak Har ditutup ya. Silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih ya semua. Terima kasih banyak. Terima kasih.